Shalom, terpuji nama Tuhan, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya yang boleh melimpah dalam kehidupan kita, khususnya jemaat GBS Baladewa. Oleh kemurahan-Nya kita telah diantarkan masuk ke dalam bulan yang baru, yaitu bulan Desember, yaitu bulan terakhir di tahun ini. Sebuah anugerah yang tiada terhitung, sebuah kebaikan Tuhan yang tiada terkira dalam hidup kita. Untuk itu saudara kekasih, pada kesempatan ini di dalam ibadah tengah minggu kita, marilah kita bersatu bersama di dalam pertolongan Roh-Nya yang kudus, memberi yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita atas seluruh kemurahan-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah malam ini dengan mengangkat penyembahan, yaitu kemenangan terjadi di sini.
Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan di hadapan tahta kudus-Mu Bapa di surga, atas seluruh anugerah, kebaikan, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang senantiasa Bapa boleh Engkau limpahkan dalam penghidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan dalam seluruh kehidupan umat-Mu di GBS Baladewa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami rindu menyatakan hormat dan syukur kami di hadapan-Mu melalui Tuhan ibadah kami ini. Kami rindu ya Bapa, seluruh apa yang akan kami persembahkan pada malam hari ini sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami benar-benar Tuhan layak di hadapan-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, seluruh apa yang menjadi kerinduan hati kami semua nyata di hadapan-Mu. Tapi Bapa, satu hal yang kami tahu, ketika kami datang tersungkur di hadapan-Mu dengan mengandalkan kuasa Roh-Mu yang kudus, maka kuasa-Mu sendiri yang akan turun melawat kepada kami semua, melawat umat-Mu dimanapun saat ini ya Bapa. Tuhan perkenankan mengikuti peribadatan tengah minggu kami. Maka Bapa, dengan segala kerendahan hati kami meletakkan seluruh hidup kami di bawah tangan-Mu yang kudus. Dan biarlah kiranya oleh berkenan-Mu ya Bapa, kuasa-Mu menolong kepada kami sekaliannya. Baik kami yang memimpin pujian, baik hamba-hamba-Mu yang memainkan musik, bahkan Tuhan hamba-Mu yang persiapkan segala sesuatu yang boleh kami gunakan untuk berjalannya Bapa ibadah ini. Bahkan juga Tuhan seluruh umat-Mu yang telah Engkau perkumpulkan di tempat mereka masing-masing untuk datang Bapa tersungkur di hadapan-Mu. Kami mohon Bapa, layakan kami, tolong kami Tuhan, ampuni seluruh dosa pelanggaran kami. Supaya Bapa kiranya Tuhan ucapan syukur kami, ibadah kami ini benar-benar menyenangkan hati-Mu. Karena tanpa perkenan-Mu ya Bapa, maka sia-sialah segala sesuatu yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga bermohon ya Tuhan, biarlah kiranya Bapa melalui ibadah kami ini, terang kasih-Mu boleh melawat seluruh daerah di mana kami melakukan ibadah, di kota kami, di bangsa kami Tuhan, bahkan ke tetangga-tetangga kami. Tuhan sejauh kasih-Mu berkenan, mengalir kasih-Mu ya Bapa, supaya semakin banyak kiranya jiwa-jiwa boleh diselamatkan bagi kerajaan-Mu. Hadirlah Engkau ya Bapa di dalam hati setiap yang merindukan keselamatan pada saat ini. Hadirlah Engkau Bapa melawat setiap pikiran yang tertawan oleh kuasa kegelapan. Hadirlah Engkau ya Bapa melawat setiap hati yang dalam kegundah gulana. Biarlah ya Tuhan oleh kuasa-Mu semua beroleh kesembuhan, semua beroleh kemenangan, semua beroleh kelegaan, bahkan oleh kemurahan-Mu ya Bapa, oleh perkenan kasih-Mu, banyaklah jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu pada malam hari ini. Karena bagi-Mu tiada yang mustahil. Bila kami sudah Bapa meletakkan semuanya di dalam tangan-Mu, maka Engkau sendiri yang berperkara, kuasa-Mu yang akan bekerja, Roh-Mu yang akan melawat semua Bapa, setiap hati yang merindukan keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang hidup, terpujilah nama-Mu. Dan biarlah juga ya Tuhan, kemenangan dari surga boleh dirasakan oleh setiap Tuhan teman-teman kami yang mungkin berhalangan untuk bersama-sama dengan kami memuji Engkau. Beri mereka penghiburan, beri mereka sukacita oleh segala sesuatu yang menghimpit keadaan mereka, oleh segala perkara yang terjadi kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak bisa bersama dengan kami saat ini. Tapi oleh kemurahan-Mu Engkau akan membuka kesempatan kepada mereka sekaliannya, sehingga ya Bapa kami boleh Engkau persatukan kembali di waktu yang akan datang, bersama-sama memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu, mengucap syukur di hadapan-Mu atas anugerah-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Itulah yang menjadi haleluya keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara kekasih. Di dalam segala persoalan yang boleh kita hadapi saat ini di hari-hari yang penuh dengan segala kesulitan,
Tuhan tetap ada di dalam hati dan kehidupan kita. Terlebih di dalam hati anak-anaknya yang selalu bertekun datang kepadanya. Maka biarlah melalui kehadiran kita saat ini, kita mau berseru di hadapan Tuhan dengan menyatakan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
Haleluya. Sungguh besar setia Tuhan dalam hidup kita sekalian umatnya. Sungguh besar kemurahannya. Dari awal tahun ini kita boleh tuntun hingga di akhir tahun ini, saudara kekasih. Apakah yang menjadi permintaanmu kepadanya pada kesempatan ini? Apa yang kau rindukan dari kehidupan di dalam kehidupanmu yang ingin Tuhan hadirkan? Kalau di dalam penyembahan yang berikutnya ini hanya ada satu permintaan kita, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidup kita. Kita angkat pujian. Haleluya. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi kerinduan bagi kita semua yang senantiasa rindu untuk menikmati segala firman Tuhan yang boleh senantiasa disiapkan bagi kita. Saudara kekasih, sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan persiapkan bagi kita untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi terang, untuk menjadi suluh bagi kita semua umatnya, supaya kita tidak melangkah menurut keinginan hati kita, tapi biar dalam pertolongan Roh Kudus kita boleh melangkah di dalam tuntunan kasih-Nya, dalam tuntunan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Nya boleh termeterai di hati kita. Dengan mengangkat penyembahan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Haleluya.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kiranya kasih-Mu itu boleh mengalir di hati kami malam hari ini, yang telah boleh Engkau perkumpulkan melalui ibadah kami. Sehingga ya Tuhan, dengan kasih yang mengalir, dengan damai yang mengalir di hidup kami, di rumah kami, di dalam lingkungan tempat tinggal kami, maka damai sejahtera-Mu turun memberkati kami sekaliannya. Terlebih ya Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah ya Bapa berkat melimpah bagi kami mendengarkan, bagi tetangga-tetangga kami, bagi sanak keluarga kami, bagi seluruh jemaat-Mu ya Bapa, boleh mendapat kemurahan-Mu, boleh mendapat anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Allah yang hidup, dan kami bermohon kuasa-Mu melawat hamba-Mu Ibu Napi Tupulu yang telah Kau siapkan Tuhan menjadi saluran berkat-Mu pada kami. Biarlah ya Bapa kuasa dari surga turun atas seluruh penghidupannya, sehingga setiap perkataan yang akan disampaikan kepada kami adalah wahyu yang dari surga. Terima kasih Bapa, berkaryalah kiranya Roh Kudus-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga nyata kebenaran-Mu, nyata kemuliaan-Mu Bapa, nyata anugerah-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami sekalian umat-Mu, yang hari demi hari boleh menikmati keselamatan yang daripada-Mu, membagikan keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, yang belum mengenal akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon dan siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Malam hari ini kita boleh Tuhan perkenankan untuk masuk di dalam ibadah kita, menikmati hadiratnya di dalam suasana surgawi yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan saat ini tiba waktunya kita akan menerima pengajaran Allah lewat firman Tuhan. Mari saudaraku, kita buka firman Tuhan di dalam Lukas yang pertama ayat 26 sampai ayat 38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dengan perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan buat kita pada saat ini adalah respon dan kepastian status kita di hadapan Allah. Saudaraku, ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi membicarakan tentang peristiwa kelahiran Yesus. Kedatangan Yesus ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Allah berdiam diri terhadap bangsa Israel atau tidak berfirman sama sekali dengan waktu yang sangat lama, kurang lebih 400 tahun. Apa sebabnya saudaraku Allah berdiam diri kepada mereka? Menurut firman Tuhan di dalam Maliaki itu, saudaraku, karena bangsa itu mempersembahkan roti yang cemar. Kemudian saudaraku, bangsa Israel itu lalai memberikan perpuluhan. Yang ketiga, saudara kekasih, mereka hidup dengan perkawinan campur dengan orang yang tak percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan boleh kecewa. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum hal itu terjadi, sebelum Allah berdiam diri, Allah masih berbicara kepada nabi yang terakhir, yaitu Maliaki. Saudaraku, di situ disebutkan firman-Nya di dalam Maliaki 4 ayat 6, dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Saudaraku, di dalam kekecewaan Allah di dalam seluruh perilaku orang Israel, saudaraku, bangsa itu, saudaraku, diingatkan masih supaya mereka boleh bertobat. Supaya bapak-bapak yang mengecewakan anak-anaknya, yang marah kepada anak-anaknya, atau sebaliknya, mereka harus berdamai, harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa itu melakukan kenajisan di hadapan Allah. Maka saudara kekasih, firman Tuhan yang telah kita baca tadi boleh menjadi firman yang terakhir buat mereka, sehingga Allah berdiam diri kurang lebih 400 tahun. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah boleh berbicara, malaikat Tuhan datang berbicara kepada Maria. Itu tadi yang telah kita baca di Lukas 1 ayat 28 sampai ayat 35 itu dikatakan bahwa ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maka Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria." Kenapa Maria takut, saudaraku? Karena sudah sangat lama mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Tetapi saat itu saudara kekasih, sungguh besar kasih karunia kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di awalnya saudaraku, Maria merespon dengan negatif. Ketika malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti suatu bencana dia rasakan.
Tetapi semua itu dia simpan di dalam hatinya dan dia boleh bertanya. Ya saudara kekasih, respon Maria kepada perkataan Allah itu lewat malaikat Tuhan. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Maka jawab malaikat itu di ayat 35 dikatakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Amin. Saudara kekasih, sesudah malaikat Tuhan tersebut menjelaskan kepada Maria, tetap Maria belum mengerti saudaraku, sebab firman Tuhan itu sangat kudus. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria boleh merespon dengan positif. Dia berkata, saudaraku, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria mengingat statusnya sebagai hamba Tuhan. Maka tergenapilah firman Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga kepada Yusuf, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita baca Matius 1 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Matius yang pertama, ayat 19 sampai ayat 23, demikian firman Tuhan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Yesus. Lewat malaikat Tuhan, perkataan Allah sampai kepada Yusuf. Tadinya saudaraku, dia mau menceraikan dia dengan diam-diam, supaya dia tidak mempermalukan calon istrinya itu. Tetapi sesudah dipertimbangkan saudaraku, datanglah malaikat Tuhan dalam mimpi berbicara kepadanya, seperti yang telah kita baca tadi saudaraku. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudaraku, Yusuf boleh memahami walaupun di awalnya responnya tidak baik. Ya, ketika dia mendengarkan berita itu, dia ingin menceraikannya secara diam-diam. Tetapi Tuhan Maha Pengasih. Tuhan datang lewat mimpi kepada Yusuf, saudaraku. Dan Yusuf benar-benar berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Yang diperintahkan oleh Allah lewat malaikatnya kepadanya. Maka kepada Yusuf pun digenapilah firman Tuhan, dan oleh kuasanya
seperti yang telah kita baca tadi, saudaraku, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Saudara kekasih, respon yang positif yang dilaksanakan oleh Yusuf adalah sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar kasih Allah kepada setiap orang yang boleh meresponi setiap firman Tuhan yang datang kepadanya. Demikian juga saudaraku, ketika gembala-gembala pada saat mereka tinggal di padang menjaga kawanan ternak domba, pada waktu malam tiba-tiba ada sinar terang. Karena itu saudaraku, mereka menjadi takut. Dan pada saat suasana ketakutan, firman Tuhan datang kepada mereka. Firman-Nya saudaraku di dalam Lukas yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuliakan Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketakutan para gembala ini, saudaraku, mereka pada saat itu langsung merespon suara malaikat itu, yaitu pada ayat yang ke-14 itu dikatakan, saat malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka cepat-cepat berangkat dan berjumpa dengan Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu saudaraku, respon dan kepastian status kita di dalam mendengarkan firman Tuhan harus benar, harus baik, harus positif, agar saudaraku tergenapi di hidup kita setiap firman Tuhan yang diberikan oleh Allah. Kalau status kita benar dalam merespon setiap firman Tuhan dan ada dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita adalah hamba Tuhan seperti Maria. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, yang memanggil kita adalah Raja di atas segala raja, yang sungguh sangat mengasihi kita, saudaraku. Terpuji nama Tuhan. Jikalau kita semua saudara kekasih dapat meneladani Maria, meneladani Yusuf, meneladani
para gembala dan orang-orang Majus itu, saudaraku, dalam mendengarkan suara Tuhan lewat malaikat itu, maka hidup kita pun akan dituntun oleh kuasanya. Mereka dituntun, saudaraku. Para gembala itu boleh tiba tepat pada waktunya dan menjumpai tergenapi firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita merespon dengan baik, merespon dengan positif. Terlebih lagi, saudaraku, setiap kita merayakan Natal harus kita mengingat bahwa kita memiliki status sebagai hamba Tuhan, dan kita semua harus senantiasa berkata ketika kita mendengar firman Tuhan, baik itu di dalam ibadah-ibadah, baik itu di dalam perayaan-perayaan Natal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita boleh berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang engkau perkatakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehendak daripada Allah itulah yang terbaik di hidup kita. Merespon setiap firman Tuhan yang hadir lewat hamba-hambanya, biarlah saudaraku itu menjadi kesukaan di dalam hidup kita. Inilah saudaraku nasihat Tuhan bagi kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian, ku kagum akan engkau. Haleluya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada.
Sungguh besar kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga oleh kuasa-Mu kami dilayakkan untuk menerima kuasa perkataan-Mu pada saat ini. Walaupun sangat sulit untuk kami mengerti, sangat tersembunyi karena kudusnya firman-Mu, tetapi oleh belas kasihan-Mu, Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus untuk tetap berkuasa di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Buatlah kami berhasil ya Tuhan, untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di setiap kami boleh menerima firman-Mu, agar kami benar-benar menjadi hamba-hamba-Mu yang siap untuk diperlengkapi dengan kekuasaan dari Yang Maha Tinggi, dan kami menjadi hamba-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, sungguh bersyukur pada saat ini, sebab Engkau perkenankan kami menikmati ibadah yang Engkau perkenankan. Terima kasih Bapa, besar kuasa-Mu, besar anugerah-Mu, boleh memerintah kepada kehidupan kami, agar apa yang Engkau kehendaki, itulah yang boleh kami lakukan, agar kami boleh memahami setiap kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Firman yang telah kami terima, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar itu juga tergenapi di dalam kehidupan kami. Kami boleh merespon setiap yang baik oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami tidak pernah lupa akan status kami Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang sudah dipanggil dan dipilih menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Pada saat ini kami berdoa kepada Tuhan untuk membawa semua sidang jemaat-Mu GBS Baladewa yang berkumpul bersama dengan kami pada saat ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang Tuhan perkenankan boleh bersama-sama dengan kami menikmati ibadah ini. Berkatilah kami Tuhan dengan berkat yang dari sorga, agar tetap Tuhan Yesus kami boleh kuat di dalam kekuatan Allah, melakukan seluruh tugas kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu mulai dari yang termuda sampai yang tertua, baik itu pria dan wanita, jemaat yang lama, jemaat yang baru, semua kami sehati sepikir menanti-nantikan Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, senantiasa berkuasa di kehidupan kami, sehingga ibadah-ibadah yang Kau perkenankan untuk kami lakukan, baik itu di dalam ibadah yang sudah kami lewati bersama-sama dan yang akan kami jalani, yaitu di bulan Desember ini Tuhan, sampai kepada hari-hari yang Tuhan kehendaki. Berkenanlah Roh-Mu yang kudus memimpin dan menerangi seluruh perjalanan ibadah kami, agar itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, pakailah seluruh hamba-hamba-Mu, Ibu Gembala sidang kami, demikian Pendeta Susi, Pendeta Silo dan keluarganya, dan seluruh kami para pengerja-pengerja-Mu, hamba-hamba-Mu. Oh Tuhan Yesus, biarlah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu di dalam seluruh tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan, agar apa yang Engkau perkenankan itu boleh kami lakukan, yaitu ibadah yang berkenan kepada-Mu. Pakailah kami semua, urapilah kami, agar seturut dengan kehendak-Mu semua ibadah yang kami lakukan, mulai dari ibadah raya kami, ibadah kaum pria, ibadah kaum wanita, ibadah remaja, pemuda-pemudi, ibadah sekolah minggu, demikian juga ya Tuhan, ibadah pribadi lepas pribadi, berjalanlah kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Di sana kami boleh berjumpa dengan Engkau, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang boleh memberikan segala yang terbaik yang daripada-Mu menjadi kehidupan
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami kepada kehendak-Mu. Berfirman Engkau senantiasa agar kami boleh tetap kuat di dalam kekuatan Allah. Tetap kami boleh bertahan di dalam segala keadaan, menjadi sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa rindu mendapat pengajaran, mendapat nasihat, mendapat penghiburan yang daripada-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ibadah tengah minggu kami seperti saat ini, ibadah tengah minggu anak, kami percayakan kepada Tuhan, biarlah itu menjadi alat kesaksian bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah menetapkan itu untuk kami nikmati, kami bersyukur kepada-Mu. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan damai sejahtera-Mu tetap mengalir di dalam kehidupan kami. Berkatilah sidang jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam seluruh pekerjaan, di dalam seluruh usaha dan dagangan mereka. Apapun yang dilakukan oleh sidang jemaat-Mu, oleh kuasa di dalam nama Yesus, biarlah semua terberkati. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa, hamba-hamba-Mu yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, kami serahkan kepada Tuhan. Engkaulah dokter kami di atas segala dokter, yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit yang diderita oleh sidang jemaat-Mu. Oleh kuasa-Mu biarlah mereka semua mendapat kelegaan, dan kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rencana-rencana pelayanan kami, merayakan perayaan Natal di bulan Desember, bahkan mungkin sampai ke bulan Januari, biarlah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengambil alih seluruh jalannya ibadah kami, agar di dalam perayaan-perayaan Natal itu hanya nama Yesus yang ditinggikan dan Roh Kudus yang dimuliakan oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, biarlah mendapat perkenanan-Mu ya Tuhan. Diterangilah seluruh bangsa kami, sehingga seluruh musuh di dalam nama Yesus Kristus dihancurkan. Haleluya. Teranglah bangsa kami merdeka untuk selama-lamanya. Terlebih lagi merdeka dari segala dosa yang membinasakan ya Tuhan. Semua bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke biarlah mendapat belas kasihan Allah. Terima kasih Tuhan, kasihani pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Engkau yang sudah menetapkan mereka untuk pemimpin di dalam bangsa dan negara kami, biarlah mereka mendapat perkenanan-Mu Tuhan. Kasih karunia demi kasih karunia yang daripada-Mu biarlah digenapi di dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat meneladankan yang terbaik buat seluruh jajaran kepemerintahan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau yang menerangi bangsa kami percaya segala kuasa kegelapan oleh kehadiran Tuhan Yesus semua itu dihancurkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah perekonomian bangsa kami, berkatilah Tuhan kesehatan bangsa kami, berkatilah Tuhan semua daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, agar semua tunduk kepadamu, satu-satunya Allah yang benar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Pemilihan presiden yang akan dilakukan bangsa kami di tahun yang akan datang, biarlah Tuhan yang mengangkat seturut dengan kehendak-Mu, sehingga oleh kuasa-Mu terpilihlah seorang presiden yang dapat memerintah di bangsa kami, dan seluruh jajarannya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa kami, inilah ibadah kami, sungguh jauh dari sempurna ya Allah Bapa. Kiranya oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus, jadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki. Kabulkan
kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu, sebab kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama yang penuh kuasa itu kami menyapa-Mu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.